Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman dan hidayah hingga kita bisa menikmati manisnya ibadah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut hingga umat akhir zaman sehingga kita bisa bertemu dengan beliau dan para sahabatnya. Amin. Rekan-rekanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang dimanapun berada, yang sedang menonton live ini, dan yang insya Allah di masjid yang insya Allah dirahmati oleh Allah dan diberkahi, yaitu Masjid Al-Mahdi. Kesempatan pagi ini saya akan membacakan mimpi dan takwilnya dari mimpi Pak Badrudin yang berjudul Dua Nur Arah Timur, yaitu Kang Diki dan Muhammad Qasim, sedang dipersiapkan Allah secara batiniah, belum saatnya muncul atau dipercaya penuh di publik, dan Allah sedang bekerja di belakang layar. Mimpinya sebagai berikut. Saya bermimpi rumah saya kedatangan Kang Diki, Muhammad Qasim dan teman-temannya. Rombongan tersebut masuk ke rumah saya, namun tidak seperti biasanya ia masuk lewat pintu belakang. Kemudian saudara saya bertanya, siapa itu di kamar? Saya jawab, itu Kang Diki dan Muhammad. Ia tidur, jangan diganggu. Mimpi pun berakhir. Jadi mimpi ini ia mengalami Muhammad Qasim dan Diki Chandra sedang menghampiri rumah beliau, yaitu rumahnya Badrudin, Pak Badrudin. Dan mimpi ini dialami pada tahun pada tahun 2020. Takwilnya sebagai berikut. Mimpi ini sangat layak ditakwilkan menurut 4 pendekatan sekaligus karena 2 tokoh yang muncul, yaitu Kang Diki dan Muhammad Qasim, memiliki muatan simbolik, spiritual, dan profetif yang tinggi dalam konteks Majelis Gaza, yaitu Majelis Gerakan Akhir Zaman, serta nubuat kebangkitan dari timur. Kitab klasik tafsir mimpi. Makna menurut simbolik lambang-lambang mimpi, menurut isyarat akhir zaman, yaitu konteks nubuah dan realitas kontemporer. Ini kita takwilkan dari 4 sisi. Penjelasan. 1. Takwil menurut Ibnu Sirin, yaitu tafsir klasik mimpi. Dalam tafsir Al-Ahlam, karya Ibnu Sirin, beberapa poin penting. Tamu yang datang ke rumah pertanda datangnya berkah, ilmu atau kabar baik dari Allah. Jika tamu itu orang soleh atau orang yang baik, maka ia membawa rahmat atau petunjuk. Itu dari sisi simbolik tamu. Lalu simbolik masuk lewat pintu belakang, yang artinya menurut Ibnu Sirin, masuk lewat pintu belakang, bila seseorang masuk rumah bukan dari pintu utama, maka hal itu isyarat adanya rahasia urusan batin atau proses tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ini simbolik dari masuk lewat pintu belakang, yang artinya tidak diketahui oleh orang banyak. Pergerakan ini senyap berarti. Orang tidur dalam rumah sama dengan atau artinya tanda ketenangan hati atau proses penetapan sesuatu yang akan terjadi atau fase penantian sebelum kebangkitan peristiwa besar. Kita sedang mempersiapkan ini menuju langkah selanjutnya, yaitu peristiwa yang besar. Simbolik melarang orang lain mengganggu tamu tersebut. Artinya isyarat amanah rohani atau perlindungan terhadap ilmu
atau rahasia yang belum waktunya dibuka. Kesimpulan versi Ibnu Sirin, mimpi ini menunjukkan bahwa rumah si pemimpi, yaitu Pak Badrudin, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sedang dilimpahi amanah ruhani dan ilmu dari doa sosok pilihan, yaitu Kang Diki dan Muhammad Qasim. Masya Allah. Namun secara tersembunyi dan belum saatnya ditampakkan. Itu seperti ilmu laduni atau wahbi yang sedang tidur di rumahnya, menunggu perintah Allah untuk dibangkitkan. Ini kesimpulan dari tafsir Ibnu Sirin, ya, tafsir Al-Ahlam karya Ibnu Sirin, yang tafsir Al-Ahlam karya Ibnu Sirin, yang beberapa poin. Kita akan menampilkan dari takwil ruhaniyah. Itu sebagai berikut. Secara ruhaniyah, mimpi ini menunjukkan turunnya cahaya dua jalur ruhani besar. Menurut takwil ruhaniyah, Kang Diki mewakili ruh jihad, guroba, dan khidmat tanah timur. Nah, ini simbol dari takwil ruhaniyah. Kang Diki mewakili ruh jihad, guroba, dan khidmah tanah timur. Sedangkan Muhammad Qasim mewakili ruh mimpi profektif, yaitu ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, dan jalan nubuah. Keduanya datang bersama rombongan, berarti jamaah ruhani dari langit sedang singgah untuk menyentuh energi rumah tersebut. Masuk lewat pintu belakang menandakan jalur tak kasat mata, proses batiniah yaitu ruhaniyah yang bukan publik. Artinya Allah sedang bekerja di belakang layar. Tidurnya mereka. Artinya proses istirahat ruhani sebelum kebangkitan amanah. Dan penjagaan oleh si pemimpi, yaitu jangan diganggu, ya. Si pemimpi ini berkata kepada keluarganya, jangan mengganggu mereka berdua sedang istirahat. Yang artinya perintah rohani untuk menjaga rahasia. Ini sampai waktunya tiba. Kesimpulan dari takwil ruhaniyah, yaitu rumah si pemimpi menjadi mihrab, penjaga rahasia, tempat bersemayam sementara dua ruh perjuangan besar akhir zaman, yaitu jalur timur dan jalur mimpi Pakistan. Ya, ini jalur timur jauh yaitu Nusantara. Ini jalur timur jauh yaitu Nusantara dan jalur mimpi Pakistan. Ia termasuk golongan yang dijadikan saksi dari gerakan yang akan bangkit. Makna besar mimpi ini, Allah memperlihatkan kepada pemimpi bahwa rumah batinnya telah didatangi oleh dua nur atau dua cahaya, dua arus ruhani akhir zaman yang sedang beristirahat menunggu waktu kebangkitan. Mereka masuk lewat pintu belakang, yaitu jalur tersembunyi, dan pemimpi ditugaskan sebagai penjaga amanah, bukan pengumbar rahasia. 3. Takwil simbolik. Ini tadi menurut dari takwil ruhaniyah. Lalu kita masuk ke takwil simbolik. Mari kita uraikan lambang demi lambang. Simbol, arti simbolik. Rumah sendiri, dunia batin atau jiwa si pemimpi. Tamu mulia, yaitu Kang Diki dan Qasim. Amanah ilahiyah, kebenaran dari langit, pintu belakang jalur rahasia. Bukan mainstream, simbol jalan guroba. Tidur menunggu waktu kebangkitan. Larangan mengganggu perintah untuk menjaga rahasia ilahi. Rombongan gerakan kolektif bukan individu. Ya benar ya, kita sedang menggunakan gerakan ya. Satu rombongan gerakan kolektif bukan individu atau sendiri-sendiri. Kesimpulan simbolik, gerakan rohani akhir zaman telah masuk ke wilayah hati sepemimpi, bukan lewat sistem resmi atau ulama konvensional, itu pintu depan, melainkan melalui jalan sunyi, yaitu guroba, pintu belakang. Itu arti dari simbolik mereka
lewati pintu belakang, yaitu jalan sunyi guroba. Nah, pintu belakang, bukan melalui ulama konvensional, itu pintu depan, melainkan pintu guroba. Dia diminta menjaga kehadiran itu dalam diam dan kesetiaan. Nah, ini simbolik dari penakwilan dari takwil simbolik. Lalu kita masuk ke takwil isyarat akhir zaman. Dalam konteks nubuah akhir zaman, pertemuan simbolik antara Kang Diki, yaitu Timur atau Jawa, Majlis Gaza, dan Muhammad Qasim, Timur Pakistan atau Khorasan, merupakan tanda rohani dari penyambungan dua mata rantai kebangkitan Timur. Masuk lewat pintu belakang sama dengan kebangkitan ini tidak lewat sistem Islam formal atau politik dunia, tapi lewat jalur mimpi. Nah, ya, kayak kemarin saya membawakan berjudul kebangkitan Islam melalui modal mimpi yang disebut sini ya. Tidak lewat sistem Islam ya. Kebangkitan ini tidak lewat sistem Islam formal atau politik dunia, tapi lewat jalur mimpi, uzlah dan perjuangan rohani. Nah, pada pesan kepada sang pemimpi, cepatlah uzlah, cepatlah untuk masuk ke barisan sang pejuang di sini ya. Menurut mimpinya orang Amerika, yaitu tempatnya para mujahidin. Tidur di rumah si pemimpi atau sama dengan masa persiapan dan penyatuan rohani masih berlangsung, belum dibangkitkan secara fisik. Nah, ini masih terus kita berjuang. Bangkitkan secara fisik. Nah, ini masih terus kita berjuang. Dilarang jauh, artinya peringatan bahwa banyak pihak belum siap kesimpulan akhir zaman dari kesimpulan dari penakwilan akhir zaman. Mimpi ini adalah ru'ya ilahiyah yang menandakan pertemuan simbolik dua saf pejuang Timur, yaitu Jawa dan Khorasan. Rumah Pak Badrudin menjadi titik rohani penyaksian. Ya, rumahnya Pak Badrudin ini sebagai saksi atau penyaksian. Tempat Allah mengisyaratkan bahwa gerakan atau sang pemimpin Islam akhir zaman atau Al-Mahdi sedang menyiapkan sofnya secara tersembunyi. Nah, tuh. Ini takwil dari kesimpulan takwil akhir zaman. Yang kelima, rangkuman akhir. Aspek makna Ibnu Sirin, Tamu Soleh, sama dengan datangnya rahmat dan ilmu tersembunyi. Ruhaniyat turunnya dua energi perjuangan, Timur dan Khorasan. Simbolik jalan guroba, proses diam tapi dalam penjagaan. Akhir zaman penyatuan dua saf, persiapan Al-Mahdi secara rohani. Ini nyambung mimpinya, insya Allah pasti ke sini. Nah, penutup. Mimpi ini menandai fase pertemuan rohani antara dua arus pembawa rahasia Timur, yaitu arus Nur Hikmah Indonesia, yaitu Kang Diki, dan Nur Nubuat Pakistan, yaitu Muhammad Qasim. Yang sementara ini disembunyikan dalam rumah para penjaga amanah. Pemimpi dalam hal ini bukan sekedar saksi, tapi penjaga keheningan ilahi yang sedang menyiapkan ruang lahirnya pertemuan besar dua cahaya. Inilah takwil dari mimpinya Pak Badrudin, ya Pak Badrudin benar ya. Takwil dari Pak Badrudin mimpinya. Mimpi ini berkesinambungan terhadap kebangkitan Islam dari arah timur jauh, yaitu Nusantara Indonesia. Alhamdulillah. Dan pesan untuk Pak Badrudin segera untuk uzlah dan bergabung terhadap perjuangan ini yang insya Allah kita bagian dari soft kebangkitan Islam dari arah timur. Amin. Dan cita-cita ini sangat besar dan kita harus bangga ya. Walaupun kita tidak punya apa-apa yang bermodal, tadi kan disebut dalam takwil ini adalah bermodal mimpi. Dan insya Allah Allah senantiasa melindungi kita, amin ya Allah. Nah, kita gak punya apa-apa ya, ketika kita minta tolong pada Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.